Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Ruang tamu, hanya ada Gadi dan Kavi. Kita sama-sama pria dewasa. Katakan, apa kamu sudah menyentuhnya? Tanya Gadi serius. Ia mengamati raut wajah putranya, karena ia hafal bagaimana ekspresi anak-anaknya jika berdusta. Sedangkan Kavi, ia melipat tangan di atas dada dan sedikit kesal karena tidak ada yang percaya. Kalau Kavi bilang belum pernah menyentuhnya, apa papa percaya? Tanya Kavi balik. Cukup jawab jujur, sudah pernah atau belum? Kavi menghela nafas dalam-dalam. Tidak pernah. Gadi memperhatikan Kavi cukup lama, kemudian berbicara. Ya sudah, mulai sekarang jangan berhubungan lagi dengannya. Dari apa yang kamu ceritakan, hidupnya sangat rumit. Papa nggak mau kamu terlibat masalah. Kavi diam sejenak. Bagaimana kalau Kavi tidak mau? Gadi menolak, menatap tajam ke arah Kavi. Ikuti aturan papa, atau tinggalkan rumah ini. Tinggalkan semua fasilitas yang kau nikmati selama ini, ancam Gadi. Kavi langsung menyandarkan punggung dengan lemas. Tabungan pribadi sudah habis, ada juga tabungan lain, tapi pasti akan dibekukan. Kalau ia nekat keluar rumah sekarang, ia pasti tidak punya apa-apa. Oke, terserah papa, jawab Kavi langsung naik ke lantai atas. Pria itu marah dan langsung masuk kamar sambil membanting pintu. Sudah mirip anak kecil yang merajuk. Gadi terlihat pusing. Dua putranya benar-benar biang masalah. Tidak ingin keluarganya terlibat skandal, ia lalu menghubungi orang di Tursain Group, meminta untuk mengeluarkan surat pemecatan untuk Winda, gadis yang sudah memanipulasi putranya. Tanpa sepengetahuan Kavi, hari itu Gadi meminta orang kantor memecat Winda dan memberikan sejumlah uang penutup mulut agar menjauh dari Kavi. Global Tursain Groups. Winda duduk tidak berani menatap Venita yang menyalak marah padanya. Sejak kapan kamu dekat dengan Kavi? Itu tidak seperti yang Bu Feni bayangkan. Prak. Venita menggebrak meja. Terlihat sekali kalau ia sangat marah, cemburu, dan iri. Ia selama ini saja tidak pernah dibonceng oleh Kavi. Tapi Winda, gadis itu malah mendekati mangsa miliknya. Sangat berani dan lancang karena mau bersaing dengan bosnya sendiri. Ketika Venita sedang marah-marah dan mengintimidasi Winda, tiba-tiba telepon di meja Venita berdering. Venita mengatur nafas sebelum meraih gagang telepon itu. Kemudian bicara dengan tenang sambil melirik Winda. Baik pak. Bibirnya merekah setelah menutup telepon. Venita kemudian mengeluarkan sesuatu dari dalam laci. Ia letakkan di atas meja, mencari dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang yang ia masukkan dalam amplop coklat. Pesangon kamu akan ditransfer, dan ini dari saya. Kamu hari ini dipecat. Dek. Loh, Bu, saya nggak ada hubungan apapun dengan Kavi. Sumpah, Bu. Jangan banyak bicara, silakan bersihkan mejamu, tinggalkan perusahaan ini. Venita yang gelap mata karena cemburu, tidak peduli Winda memelas. Pokoknya orang atas ingin nama Winda dicoret dari perusahaan. Kamu tidak tahu letak pintu keluar, sindir Venita karena Winda malah tertegun, tidak beranjak sama sekali. Bereskan semua barang-barangmu, besok tidak usah datang lagi, dan perlu kamu tahu, ini tidak ada sangkut pautnya dengan saya, mengerti? Kavi, batin Winda lirih. Ya, ia paham, ini pasti ada hubungannya dengan Kavi. Karena sudah dipecat, Winda pun membereskan meja kerjanya. Sebagian karyawan menatap aneh, apalagi wajah Winda sangat murung. Win, lo kenapa? Aku keluar, resign, jawab Winda bohong agar tidak ada pertanyaan yang lain. Loh kenapa? Kok mendadak? Ibu sakit, jawab Winda datar. Kemudian memasukkan semua barang dalam kardus besar. Teman-temannya yang respek pun ada yang simpati, tapi ada juga yang acuh tidak peduli, sibuk dengan urusan masing-masing. Gimana nih? Winda duduk di halte. Ia menatap kosong pada kendaraan yang lalu lalang. Setelah sebuah minibus berhenti, barulah ia naik sambil membawa barang-barang dari kantor. Tidak mungkin menginap di hotel terus, meskipun sekelas melati. Winda pun mencari rumah kos. Ia harus hemat karena sekarang tidak punya pekerjaan. Setelah mencari-cari, akhirnya ia dapat tempat kos. Untuk sementara, ia akan tinggal di sana sambil mencari pekerjaan baru. Di tempat yang berbeda.
kediaman Jonathan dan Madam Lee. Apa-apaan ini? Siapa yang mengirim semua ini? Madam Lee terkejut saat banyak mobil mengantar bunga ke alamat rumahnya. Olive, Olive, Madam Lee memanggil putrinya. Ya, Ma. Ketika keluar, mata Olivia terbelalak. Halaman rumah mereka mendadak menjadi seperti toko bunga. Dan ketika Madam Lee memperhatikan wajah putrinya, dilihatnya Olivia malah tersenyum. Tanpa sadar, Madam Lee pun ikut merasa bahagia. Jarang sekali putrinya itu terlihat senang. Apalagi ketika sebuah mobil mewah masuk dan berhenti di halaman rumah. Arjun turun sambil membawa buket bunga mawar merah yang merekah dan sangat cantik. Kenapa banyak sekali? Tanya Olivia melihat sekeliling. Seperti maumu, akan aku lakukan. Will you marry me? Tanya Arjun sambil membuka kotak cincin warna red velvet. Olivia langsung menoleh ke belakang. Ditatapnya Madam Lee mengangguk pelan. Seketika Olivia kembali berbalik menatap Arjun dan mengangguk pasti. Pria kaku itu rupanya bisa manis juga kalau dipandu terlebih dahulu. Dengan hati-hati ia memasang cincin dengan berlian berbentuk hati ke jari manis Olivia. Olivia tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba matanya perih. Sambil mengusap pipinya, ia memeluk buket pertama yang ia dapat dari Arjun. Kalau kemarin bilang minta bunga dan cincin dari awal, semuanya akan lebih mudah. Batin Arjun yang merasa wanita itu makhluk yang rumit. Jika hati Olivia sedang berbunga-bunga, ada hati yang merutuk tidak henti. Kediaman Gadiata Ratama Prakas. Ini pasti papa. Kenapa papa pecat Winda? Dia bahkan tidak punya rumah. Sekarang papa pecat dia. Papa keterlaluan. Kavi berteriak kencang, membuat Hanum yang mendengar langsung melabrak putranya yang kurang ajar itu. Kenapa berani bicara keras pada papanya sendiri? Jaga ucapanmu, Kavi. Mama sama saja, ujar Kavi kesal, kemudian mengambil kunci motor dan meninggalkan rumah orang tuanya. Kavi, teriak Hanum karena Kavi kabur dari rumah. Biarkan saja, semua akses sudah papa blokir. Paling juga 3 hari dia pulang ke rumah. Pa, sudah, lebih baik fokus acara pernikahan Arjun dan Olive. Kavi hanya sedang mencari jati diri. Papa yakin dia akan pulang. Hanum kelihatan tidak tenang. Tapi karena Gadi menghibur dirinya, ia pun mau tidak mau harus membiarkan Kavi untuk sementara waktu. Ia harus yakin Kavi pasti kembali. Seminggu kemudian, di sebuah ballroom hotel mewah di tengah kota sedang berlangsung sebuah acara pernikahan yang sangat private dan hanya dihadiri kalangan terbatas. Ya, ini adalah pernikahan Arjun dan Olive. Suasana harusnya meriah dan penuh bahagia. Tapi ketidakhadiran putra terakhir di keluarga itu membuat ada yang kurang. Papa harus lapor polisi. Hanum terlihat gelisah saat semua bahagia makan-makan. Ia tidak tahu putra terakhirnya bagaimana kondisinya. Ia sudah besar, baru seminggu. Nanti kalau uangnya habis, dia pasti pulang. Itu terus yang papa katakan. Mama mau papa cari Kavi. Hanum memalingkan wajah, mengusap pipinya yang basah. Dilihatnya Arjun tersenyum bahagia bersama Olivia. Lalu bagaimana dengan nasib anak bontotnya? Raga Hanum memang di sana, tapi jiwanya entah hilang kemana.